Kita lanjutkan informasinya, Ustaz. Ini ada polisi tetapkan puluhan tersangka aksi bentrok antar dua perguruan silat di Banyuwangi, Jawa Timur. Bentrokan tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan merusak rumah serta tempat ibadah. Inilah aneka senjata tajam yang diamankan polisi dari para tersangka bentrokan 2 perguruan silat di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Tim penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi menetapkan 25 tersangka yang 5 diantaranya masih di bawah umur. Para tersangka yang mayoritas pendekar pencaksilat itu kini harus mendekam di balik jeruji besi atas aksi sok jagonya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Lebih kurang ada 25 orang yang menjadikan tersangka, kemudian ada yang ABH, dia sebanyak 5 orang. Semuanya ditahan? Ya, kecuali daripada ABH ya, karena ABH masih di bawah umur, kita lakukan, kemudian sisanya kita lakukan penahanan. Sebelumnya bentrok antar 2 kubu perguruan silat di Banyuwangi, Jawa Timur memakan korban. 1 pendekar dilaporkan tewas, sementara belasan lainnya luka-luka. Bentrok juga membuat 6 rumah warga hingga 1 tempat ibadah rusak akibat dilempar batu dan bom molotov. Sementara untuk menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat, TNI Polri hingga Satuan Brimob Polda Jawa Timur masih terus disiagakan di Desa Sukorejo hingga kondisinya dirasa sudah benar-benar kondusif. Taufik Radiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, Ustaz, biasanya kalau sudah melibatkan satu perguruan, maka ego nama perguruan adalah satu hal mutlak yang perlu dijaga. Jadi kalau misalnya ada perguruan lain nih, wah, ini harga diri nih Ustaz, nggak bisa langsung lawan aja. Biasanya kan gitu Ustaz, apalagi namanya tadi pendekar. Nah itu Ustaz, jadi merasa paling kuat dan paling jago nih Ustaz, tapi akhirnya merugikan masyarakat. Nah Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz melihat kejadian tadi? Ini para pendekar yang bukannya menghadirkan rasa aman di masyarakat, malah sebaliknya selalu kan hero, pahlawan gitu Ustaz untuk warga sekitar. Nah, kira-kira Ustaz apa yang perlu diperbaiki menurut Ustaz, terutama orang-orang yang dalam hal ini bisa bela diri gitu Ustaz? Ya, makasih Mas Hasan ya. Jadi saya kira dalam hal ini sebenarnya kita harus kembali dulu kepada tujuan dari mempelajari ilmu bela diri semacam itu. Kan banyak ya, ada pencaksilat, ada karate, macam-macam lah gitu. Apa sih sebetulnya tujuan kita mempelajari itu? Kami mohon maaf ya, yang di pesantren rata-rata saya kira di pesantren itu kami diajari ilmu itu, dan kiai-kiai juga menguasai ilmu bela diri. Tapi nggak ada tuh santri yang berantem istilahnya antara pesantren A dengan pesantren B, atau kiai A dengan kiai B bentrokan dan seterusnya. Nggak ada, karena tujuannya jelas dan mereka menjaga tujuan suci itu, yaitu untuk membela diri gitu. Makanya di pesantren-pesantren itu banyak yang tidak ada, mohon maaf gitu, tidak ada satpamnya. Tapi santri-santri yang punya ilmu bela diri yang dianggap kuat itulah yang menjaga keamanan di titik-titik tertentu, termasuk kami-kami yang senior umpamanya. Itu ditugaskan semacam itu. Itu kan bagus dan tidak ada bentrokan apa-apa, kecuali ketika ada penyerangan, umpamanya ada maling, ada macam-macam. Ya itu memang harus dilawan, tapi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk dipamerkan. Ini kan sama saja dengan kasus yang lain, saya kira agak keluar sedikit kasus yang lainnya. Kita mencari duit, gitu, mencari kekayaan boleh, tapi bukan untuk dipamer-pamerkan gitu. Nah dalam hal ini juga saya kira mari kita ingat tujuan kita dalam mempelajari ilmu bela diri semacam ini. Apapun nama perguruannya, apapun jenis atau nama ilmu bela diri itu, tapi tujuan utama yang harus kita junjung tinggi bersama-sama adalah untuk menjaga diri, membela diri, sekaligus menciptakan keamanan jika ada serangan-serangan dari pihak yang luar. Kita contohlah yang seperti tadi saya katakan itu, kiai-kiai itu bukannya mereka nggak punya ilmu, mereka punya ilmu bela diri, tapi kita tidak pernah temukan mereka saling bentrok antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lain. Tidak pernah ada mengerahkan santrinya, ayo serang pesantren sana. Ini nama baik pesantren kita sudah diganggu, tidak ada itu, karena mereka menjunjung tinggi tujuan dari mempelajari ilmu-ilmu semacam ini. Nah kalau kita kembali kepada situ, kepada tujuan utama itu tadi, saya kira tidak akan terjadi hal-hal yang semacam ini, karena sama-sama punya ilmunya, mestinya sama-sama saling menghormati dan menggunakan ilmu itu untuk melawan kejahatan dari pihak ketiga, justru bukan antar kita, dari pihak ketiga dalam arti ya maling, ya begal, ya itu boleh kita lawan karena memang mereka sudah merupakan penyakit masyarakat. Tapi kalau kitanya yang para pendekar ini malah berantem sendiri, itu yang begal-begal malah ketawa.
lihat itu pada berantem sendiri, kita yang bebas. Saya kira itu ya tujuan utama mempelajari ilmu ini harus kita ingat lagi dan kita pegang, kita junjung tinggi. Banyak kok santri-santri yang mempunyai ilmu bela diri semacam ini, tapi itu disimpan gitu, tidak dipamerkan, hanya akan digunakan ketika pada saat-saat darurat yang memang diperlukan. Itu Mas Asran. Ya, saya juga punya saran nih Ustaz, kalau misalnya nanti ada bentrok-bentrokan soal pendekar nih, boleh ikut hal-hal yang resmi gitu, pertandingan resmi gitu Ustaz ya. Kalau memang soal harga diri ikut pertandingan resmi, jangan sampai merugikan masyarakat, sampai tempat ibadah juga kena jadi Ustaz ya. Misalkan ada tuh resmi apa UFC apa segala macam, ikut sana berantem beneran gitu Ustaz ya. Ya sampai merugikan masyarakat. Pokoknya apapun silakan dilakukan, jangan sampai merugikan orang sekitar kita. Nah Ustaz, Al-Quran mengingatkan pentingnya ada pihak ketiga yang berani memisahkan dan mendamaikan jika ada yang berseteru. Nah mungkin Ustaz bisa jabarkan lagi terkait perintah mendamaikan ini Ustaz? Ya, memang betul sekali Mas Asran ya, di dalam Al-Quran ada disebutkan ayat yang intinya adalah tentang persaudaraan antar sesama umat Islam. Ada di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah atau damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berkonflik atau bermasalah. Gitu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ayat itu menarik sekali, ujungnya ditutup dengan wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat Allah. Ini maksudnya adalah bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari adanya kemungkinan atau potensi konflik ya. Bisa saja kan ini juga mungkin masalahnya kecil dipicu oleh satu dua masalah lalu terjadilah bentrokan yang semacam itu. Itu namanya hidup normal, sebetulnya ada kejadian-kejadian yang semacam itu. Nah tapi kita sebagai orang yang mengetahui hal semacam itu, katakanlah itu ada pendekar A, pendekar B, saya tinggal di daerah yang sedang terjadi itu dan saya tahu kenal orang-orangnya. Tugas saya sebagai pihak ketiga, saya tidak terlibat dalam perguruan A, perguruan B, tapi saya tahu sedang terjadi konflik. Nah, tugas saya adalah mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum, mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertikai itu. Nah, memang di dalam Al-Quran disebutkannya itu innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, beriman di sini harus kita pahami umat beragama secara umum juga boleh, tidak hanya internal umat Islam. Jangan nanti kalau umpamanya yang bertikai antara Hindu dan Buddha atau agamanya Kristen, kita biarin berantem, biarin aja orang Kristen. Oh, enggak begitu. Semua kita bersaudara. Bahwa ayat itu menggunakan kata innamal mu'minun, orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah umat Islam, ya jelas karena memang di dalam Al-Quran sebagai pemeluk agama Islam itu diingatkan jauh lebih kuat. Tetapi tidak berarti kita boleh membiarkan orang yang beragama selain Islam ketika bertikai, kita bangsa bodoh, kita biarin, tidak bisa juga, semua itu saudara gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah kalau itu kita lakukan, mendamaikan ya, kemudian pihak yang didamaikan juga bersedia untuk damai, insya Allah semuanya akan mendapatkan rahmat Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu jadi kalau sudah semuanya legowo, yang salah mengaku salah, yang apa namanya, yang merasa jumawa juga sudah tidak lagi merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, itu nanti ujung-ujungnya kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan kembali normal, kembali baik. Itu jadi pihak ketiga nggak boleh diam dalam hal ini kalau memang mengetahui ada terjadi konflik atau bentrokan antara dua kelompok atau dua orang. Jangankan kelompok ya, dua orang saja pun seharusnya kita sudah peka untuk mendamaikan kedua orang itu. Begitu Mas Asran. Ya, semoga kita damai-damai saja Ustaz ya, mau perguruan silat, mau antar tetangga, antar keluarga, pokoknya semua damai-damai saja Ustaz ya. Amin.